Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kimia pada hari ini adalah materi bab 2, lambang unsur, rumus kimia dan persamaan kimia. Tapi yang kita pelajari pada awal materi yaitu kita mengenal unsur. Sebelumnya, yang pernah kalian temui, unsur itu apa sih? Unsur itu semua yang ada di alam semesta ini mengandung unsur dengan jumlah yang tak terhitung. Ada unsur yang berupa udara atau gas, ada unsur yang berupa liquid atau cairan, ada unsur yang berupa padatan. Contohnya, anak perempuan memakai cincin, memakai perhiasan, memakai anting. Anting tersebut terbuat dari emas. Kemudian emas itu juga termasuk unsur. Emas termasuk unsur. Bagaimana cara membedakan? Saya nggak tahu kalau ini unsur, kalau ini atau benda lain yang bukan dinamakan unsur, atau apa ini? Nah, agar bisa membedakan, agar bisa mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di bumi ini, saya harap kalian bisa memegang atau membeli atau pinjam tabel sistem periodik unsur. Di dalam tabel sistem periodik unsur terdapat unsur-unsur yang ada di bumi, terdapat tabel data-data unsur-unsur yang ada di bumi. Contohnya, yang pertama ini ya, yang di halaman LKS halaman 59, kita mengenal unsur dulu. Unsur adalah zat tunggal murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi unsur ini seumpama kalian itu batu, diibaratkan batu. Batu itu paling kecil, batu yang paling kecil yang tidak bisa diuraikan, yang tidak bisa dipecah belah lagi, diibaratkan batu. Tapi kalau unsur, nah ada besi. Besi yang contoh besi ada, kalian menemukan besi panjang. Nah, katanya unsur itu zat tunggal murni yang bentuknya kecil. Maksudnya bukan hanya dalam bentuknya yang kecil, bukan, tapi unsur itu zat tunggal murni yang tidak dapat diuraikan. Itu di sini maksudnya, meskipun benda tersebut bentuknya besar, tapi ketika si besi itu dipotong menjadi sangat kecil, tetap benda tersebut namanya besi. Zatnya adalah besi, tidak tercampur, tidak bisa diuraikan. Besi tersebut menjadi emas, besi tersebut menjadi nikel, tidak bisa diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia biasa. Kecuali kalau di sini ada pencampuran si besi dengan unsur lain, beda lagi, itu nanti masuk dalam senyawa. Tapi meskipun besi dihancurkan sampai paling kecil, itu tetap menjadi besi, tidak bisa berubah menjadi unsur yang lain. Kemudian ada unsur alam dan unsur buatan. Unsur alam berarti unsur yang ada di alam. Kalau unsur buatan, unsur yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang pertama ada lambang unsur. Lambang unsur seperti yang di awal tadi, lambang unsur itu ada dalam tabel sistem periodik. Kalau kalian melihat tabel sistem periodik unsur, di situ ada unsur yang masuk golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A,
4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. Kemudian ada golongan 2 dan golongan 3. Nah, di sini ada di dalam tabel di halaman 59 ada nama unsur logam. Di Indonesia, nama menurut bahasa Indonesia ada besi dengan nama Latin. Maksudnya nama Latin di sini kan di luar negeri itu juga sama-sama ada besi. Di luar negeri juga sama-sama ada emas, tidak hanya di Indonesia. Jadi ketika kalian menyebutnya ini besi kalau di Indonesia, tapi di negara lain disebut ferrum, emas di negara lain disebut aurum. Nah, nanti bahasa Latin ini yang dipakai sebagai lambang unsur. Nah, besi nama Latinnya ferrum, lambang unsurnya Fe. Kemudian emas nama Latinnya aurum, lambang unsurnya Au. Jadi lambang unsur diambil dari nama Latin yang pertama. Penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh Berzelius itu cukup mudah diingat. Yang pertama, jika suatu unsur dilambangkan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital yang diambil dari nama Latinnya. Jika suatu unsur dilambangkan lebih satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil yang diambil dari nama Latinnya. Contoh yang ini tadi ya yang saya sebutkan. Ada besi, nama Latinnya ferrum. Lambang unsur di sini menggunakan lebih dari satu huruf, Fe. F diawali ferrum, diawali huruf F besar, kemudian diikuti huruf selanjutnya dengan E yang kecil. Kemudian ada lagi hidrogen. Hidrogen, nama Latinnya hydrogenium, mempunyai nama lambang unsurnya H besar. Nah, H ini juga diambil dari awalan nama Latin. Anak-anakku, saya mohon untuk mempermudah pembelajaran materi kimia, saya mohon kalian untuk mempunyai tabel sistem periodik unsur. Bisa kalian beli di toko buku, hanya satu lembar, harganya juga murah, mungkin 5.000 masih terjangkau. Karena pembelajaran kimia kita juga terpatok pada tabel periodik unsur, kita terpatok pada bagaimana cara kalian paham dengan apa itu unsur. Terima kasih. Anak-anakku mohon disimak ya sampai akhir dan kemudian dibaca pembelajaran halaman 50 belajar sampai halaman 59 dipahami. Jika tidak jelas bisa tanya japri di WA saya. Semoga ilmu kita bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.